Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Android menggunakan Kodular. Ya, tanpa berlama-lama saya akan langsung coba untuk membuat tutorialnya. Ya, untuk itu kita masuk ke dalam Google Chrome untuk masuk ke dalam Kodular. Oke, kita tunggu sebentar untuk masuk ke dalam Kodular. Agak lama ya teman-teman. Ya, ini adalah tampilan dari Kodular. Jika kita ingin membuat proyek baru, langsung saja kita klik Create Apps untuk masuk ke bagian tampilan membuat proyek atau proyek baru. Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari halaman proyek yang sudah pernah kita buat. Proyek-proyek yang sudah pernah kita buat. Dan jika kita ingin membuat proyek baru, kita klik saja Create Project. Maka akan menuju ke tampilan Create New Project. Kita masukkan nama project, misalnya saya beri nama tutorial 1. Kita klik next. Ini adalah tampilannya secara default. Kita klik finish saja. Ayo kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari proyek baru kita. Sebelum itu saya akan men-setting sedikit di bagian screen 1 ini. Akan saya hilangkan bagian title-nya. Kita masuk ke bagian ini, screen properties. Bagian title visible-nya kita enter klik saja. Nah, kita hilangkan supaya jadi seperti ini. Oke, untuk tampilan pertama screen 1 ini kita akan mencoba untuk membuat tampilan bagaimana kita nanti masuk ke bagian halaman tampilan untuk masuk ke bagian halaman data mahasiswa. Oke, di bagian screen 1 ini saya akan memasukkan bagian tag layout-nya. Kita masukkan horizontal alignment. Kita kasih di bagian propertiesnya, height-nya kita buat fill parent supaya dia semuanya ya. Kemudian width-nya juga kita kasih supaya full screen. Dia akan semuanya akan terisi ya, seperti itu. Kemudian kita akan upload beberapa
beberapa bit file untuk membuat tampilan screen 1 ini menjadi lebih menarik. Kita akan upload filenya, beberapa file, mungkin ada 2 file. Yang pertama file background, yang kedua untuk icon usernya. Kita masuk ke image, kita upload file aja di sini, upload asset. Nah, kita upload ini kita upload satu-satu. Oke, sudah, kita upload lagi yang satu ini. Oke, open. Oke, sudah terupload dua-duanya. Kita coba masukkan untuk backgroundnya. Nah, seperti ini tampilan dari screen 1 nantinya. Kemudian kita masukkan card view supaya terlihat lebih bagus, lebih menarik untuk dilihat. Ini kita atur ke propertiesnya, automatic width-nya kita kasih 50%. Kepanjangan ya 40% aja deh. Persen. 5%. Horizontalnya kita kasih center, vertikal juga center. Oke. Kemudian apalagi card view di bagian indexnya dan elemen ada sedikit bayangan. Oke, kemudian kita masukkan sebuah image, gambar maksudnya. Masukkan sebuah gambar, kita masukkan yang tadi. Sebelum itu kita buat supaya dia gambarnya ini ke tengah gitu, kita kasih center. Oke, tetap top saja. Kita upload ini usernya. Oke, kebesarannya kita kasih ini 100. Kekecilan tuh 20%. %, 50 deh. Ini 50 semakin kecil ya. Oh, dia bisa 70%. 60%.
Oh, 50 aja. Oke, 50. Oke, di sini kita kasih boleh kita kasih label di sini. Misalnya di sini labelnya kita masukkan admin. Sebagai admin, kita kasih klik ini onboard. Kemudian kita berikan button di bawahnya, di mana button ini nanti jika diklik maka akan masuk ke halaman selanjutnya, halaman berikutnya. Oke, button kita beri nama masuk ya. Besar. Seperti itu. 100 pixel. Oke. Kasih besaran. Oke, seperti itu. Bagian colornya kita bisa ganti. Kita beri ini aja. Sedikit. Oke, sip. Kita tambahkan spasi supaya agak jarak antara ini 10 aja 10 pixel ya maksudnya, atau 5 aja deh, 5 pixel. Nah, 20 pixel. Oke, sip, seperti itu. Kasih kita font bold dulu. Bisa kita untuk setnya kita pakai supaya dia agak siku ya di ujung. Kemudian ya untuk membuat button ini dia dimana kita klik nanti untuk masuk ke screen 2 atau halaman selanjutnya, kita akan membuat bloknya. Tapi sebelum itu kita akan membuat untuk bagian screen 2-nya. Teman-teman bisa klik di bagian admin screen, kemudian kita beri nama sesuai dengan halaman yang ingin kita tuju nantinya. Misalnya di sini saya sebagai defaultnya saya akan tetap saja screen 2 seperti itu. Kita klik create saja, maka akan muncul screen 2 dengan tampilan yang sama. Saya akan menyeting screen 2 nya, kita checklistnya tampilan seperti ini. Kita kembali ke screen 1, kemudian kita akan buat button ini. Jika diklik nanti maka akan berpindah ke halaman selanjutnya atau halaman screen 2 tadi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian blok sini. Bagian blok
teman-teman bisa masuk ke bagian button 1, pilih when button 1, klik saja sini. Kemudian untuk menjalankan button itu, jika diklik maka akan mengarahkan ke bagian, mengarahkan kemana, atau mengarahkan ke halaman di mana teman-teman bisa masuk ke bagian kontrol, dipilih yang dicari open another screen, di mana ini nanti akan memberi perintah bahwa button 1 akan diklik dan akan menampilkan sebuah screen baru. Maka kita beri teks, beri screen 2. Sama ya teman-teman, kalau tidak nanti tidak akan jalan programnya. Oke, jadi seperti ini. Kita coba, kita coba jalankan. Connect to component. Kita masuk ke Noxfire. Coba terlebih dahulu. Kita tunggu saja, agak lama ya teman-teman. Nah, ini tampilan dari modular componentnya. Masukkan open pj kpkj. Kita coba. Kita tunggu APK-nya berjalan. Sambil menunggu, masih berjalan koneksi. Kita tunggu. Ini masih berjalan ya teman-teman. Oh, ada kesalahan. Tapi kita coba apakah dia berhasil masuk ke screen selanjutnya. Oh ya, berhasil ya teman-teman. Screen 2-nya masih kosong. Kita akan perbaiki di bagian screen 1. Di sana ininya pixel. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat screen 2-nya. Screen 2 ini kita akan buat isi di mana nanti kita memasukkan data dan menampilkannya. Di sini saya akan membuat sebuah layout terpakai horizontal arrangement. Kita kasih filter ini atau enggak 40.
Kemudian kita tambahkan label. Oh, salah. Salah di atas. Dalam label kita beri nama data siswa. Kita kasih dot klik ini biar kita masuk ke horizontal admin. Kita beri center, kasih font size 20 aja. Bisa 40. Waduh, besar sekali. Teks dari alasnya kita kasih center. Jadi seperti ini. Bisa kita warnai untuk ke horizontal admin-nya. Internasional kita beri warna biru saja ya. Biru. Untuk labelnya kita beri warna putih. Teksnya ya. Teks label. Yes, salah. White. Nah, ini dia. Oke. Sip. Kemudian kita masukkan beberapa isian seperti nama, name, alamat, dan juga prodi. Oke, kemudian kita masuk lagi ke pemilihan, kita pilih horizontal arrangement. Width-nya kita kasih transparent, height-nya kita kasih 40 pixel. Oke. 10 pixel. Kemudian kita tambahkan label. Oke. Kita beri nama mall. Elemennya horizontal kita kasih center, vertical juga kita kasih salah ya, ininya kita kasih level. Oke. Kemudian kita tambahkan sebuah text box di dalam horizontal arrangement. Text box 1 ini kita kasih berbayaran atau kasih gitu saja. Kemudian kita tambahkan layout lagi. Layout horizontal admin. Kemudian
kita beri ininya, kita kasih 40 lagi, kita kasih label lagi, kita beri nama ini, kasih, kita checklist ini, kemudian font block, kita masuk ke horizontal. If-nya, oke, kita tambahkan lagi text box, if-nya kita kasih prepare. Oke, selanjutnya kemudian kita buat untuk bagian alamatnya dengan perintah yang sama. Kita masukkan horizontal arrangement-nya, ini kita kasih 40 seperti tadi. Dia masuk ke user interface, masukkan label alamat contoh, atau nomor handphone lah, nomor handphone. Kita kasih dot, dari data kita kasih center. Oke, ini kita tambahkan text box, kasih filteran, kemudian kita tambahkan lagi horizontal arrangement, kemudian width-nya kita kasih filteran, height-nya kita kasih 40 pixel, ini kita tambahkan label, kita masukkan label, kita beri nama misalnya Prodi ya, dan checklist ini, kemudian font bold-nya masuk ke horizontal arrangement, kita tambahkan text box lagi, ini kita kasih filteran, kemudian kita tambahkan satu spasi ya, spasi di bawah, kita kasih spasi itu. Kemudian kita tambahkan horizontal arrangement di bawah spasinya, kasih width-nya filteran, ini 40 lah, height-nya 50 atau 40 lah, sama. Kemudian kita tambahkan button 1, button 2. Oke, sudah seperti ini. Kita ubah namanya, kita ubah nama button 1, misalnya simpan. Dan button 2-nya kembali, untuk kita kembali ke, misalnya kita ingin kembali ke screen 1 tadinya ya, kita beri nama kembali, kemudian kita bisa atur besar kecilnya di sini, kita kasih center saja dulu, ke tengah ya, seperti itu.
Height-nya kita kasih 40 pixel. Oke. Ini 50. Kecil. Boleh lah. Dulu kita samakan sini. Ini 40 pixel betul. 100 pixel. Untuk shape-nya kita pakai rounded. Jika rounded shape-nya kita bisa ganti, kita bisa ubah background-nya. Kita ubah misalnya yang kembali ini warnanya red aja. Kemudian simpan, kita bisa ubah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menampilkan, bagaimana kita jika kita nanti memasukkan nama nih, nomor handphone dan prodi, maka data yang kita masukkan itu akan terlihat di bawah sini. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke layout lagi, kita berikan, kita masukkan horizontal arc-nya bawah sini. Kita buat lebaran, kemudian square user interface, kita berikan label ya, label, kita beri nama checklist lagi. Ini 50 pixel, 50 pixel dapat ya. Kemudian kita tambahkan label lagi, bisa itemnya. Oke, seterusnya kita membuat link nomor handphone dan prodi ya teman-teman. Kita masuk lagi ke layout general, pilih general, kemudian di bawah, kita taruh di bawah, kemudian kita masuk ke properties, width-nya kita kasih fill parent, kemudian ininya kita kasih, tidak, kita tambahkan label aja, tambahkan label, kita tambahkan label, kemudian kita beri checklist, kita font nya, kemudian label kita kan ke dalam sini, 50 supaya dia sama. Kemudian kita beri, salah ya, kita tambahkan dulu horizontal alignment untuk membuat selanjutnya untuk nomor handphone. Kita masuk ke layout general, kita ambil horizontal alignment lagi, ini kita kasih filteran, kemudian masukkan label lagi,
label, kita beri nama nomor handphone. Oke, kita checklist lagi. Ini kita kasih 10 pixel atau 100 lah, karena dia panjang. Oke, dapat. Kemudian kita masukkan label lagi di sampingnya. Oh, salah. Nah, sip seperti itu. Kemudian kita buat yang prodi. Masuk lagi layout, general, horizontal arrangement. Masuk, taruh di bawah. Kemudian masuk ke properties. Bagian ini kita kasih filter lagi. Kita masukkan label. Oke, kita beri nama prodi. Tadi nama prodi, kemudian width-nya ya tadi ya kita kasih 50 pixel. Kita checklist. Kemudian kita tambahkan label lagi 13. Oke, seperti ini. Seperti ini ke tampilannya. Kurang lebih teman-teman, dimana nanti jika kita memasukkan nama, NIM, nomor handphone, prodi, dan jika kita simpan akan terlihat datanya di bawah. Oke, di sini saya akan menambahkan beberapa spasi untuk supaya terlihat ada jarak antara button-button ini. Tambahkan spasi saja. Mulai dari atas, tambahkan spasi. Kemudian space. Ini kita kasih 10%. Persen 10 pixel. Sama juga di bawah kita tambahkan. Height-nya kita kasih 10. Ini kita kasih 20. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk teks ini teksnya kita hilangkan saja. Semua. Nah, seperti itu. Juga kita kasih filteran width-nya, teks labelnya kita hilangkan. Width-nya kita kasih filteran, teks labelnya kita hilangkan. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kita coba membuat bloknya agar
program ini dia bisa jalan. Kita coba masuk ke blog. Kita masukkan di sini button. Jika button 1 diklik, mana button? Oke. Button, when button, the text box 1 ya, text box 1 ini. Ini text box 1 ini, text box 1. Kita muat jika nilai yang diisi dalam text box 1, maka akan tertampil ke dalam label 7. Maka kita akan mengambil text box 1. Nah, ini dia. Box 1 kita masuk di bagian set. Oh, salah ya. Untuk label. Jadi kita panggil labelnya. Label berapa tadi? 7 ya. 7, label 7. Kita klik. Label. Kita ganti fungsinya sebagai teks. Kemudian set label 7. Di mana label 7 itu nanti berisi nilai yang kita masukkan ke dalam text box 1 sebelumnya. Jadi kita masuk ke text box 1 di sini. Kita klik text box 1. Kemudian bagian colornya kita ganti teks. Seterusnya kita akan buat label selanjutnya. Kita duplicate saja. Oke. Ini untuk label 9 ya. 9 karena ini labelnya 9. 7. 9. Kemudian kita ganti teks 2. Kita duplicate lagi. Kita masukkan. Kita ganti dengan 7, 9, 11 ya teman-teman. 11 kita ganti text box-nya juga, text box 3. Kita duplicate lagi. Kita ganti labelnya menjadi 13. Kita ganti text box-nya menjadi text box 1. Oke, seperti itu. Kemudian untuk button 2 tadi sama, kita pilih when button 2 klik. Dimana button 2 ini jika nanti kita klik maka akan kembali ke screen 1 atau halaman awal, screen awal. Tadi kita masuk ke bagian kontrol, kita pilih open another screen, kita masukkan teks, kita ketikkan di sini screen 1. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan ya teman-teman. Masuk ke Notes Player dulu. Coba jalankan. Apakah jadi? Dan kita tes. Connect to companion. Kita ketik namanya YRCWNN. Oke, kita coba jalankan. Jadi atau tidak program kita.
Kita tunggu, sedang berjalan. Oh, sebentar. Ini ada kesalahan dari data mahasiswa. Kesalahan dari text box-nya. Text box-nya. Oke, kita kembali dulu ya teman-teman. Ini bagian desainer. Kita hapus hint-nya. Hint-nya kita hapus supaya tidak mengganggu ya teman-teman. Kita hapus. Kemudian, oke, coba kita jalankan lagi ya teman-teman. Connect to companion. Ketik KTB. Oke, sudah jalan. Kode ular company-nya. Ketik KTB. FQW. Coba jalankan. Sedang berjalan koneksi. Kita tunggu saja. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Coba kita masukkan nama. Misalnya Andi. Oh, terlalu banyak. Andi. Name-nya misalnya 08. Kita masukkan sembarang aja. Nomor HP-nya 08. Oke, prodinya misalnya TI. Misalnya teknik informatika. Kita klik simpan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Cara membuat tampilan data mahasiswa. Kemudian jika kita klik kembali, nah maka akan kembali ke tampilan awal. Jadi kita masuk kembali, maka akan masuk ke tampilan data mahasiswa. Oke, kurang lebih itu yang saya bisa sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.